Halo guys, balik lagi nih sama gue William di The Lazy Monday. Dan hari ini gue akan membawakan sebuah review laptop ya. Emang gue jarang review laptop ya, tapi kali ini gue membawa review laptop yang cukup menarik laptopnya, yaitu ZenBook UX 482EG. Kalau gue nggak salah, ntar ada teksnya di sini, ntar dibenerin sama diri gue sendiri. Pokoknya yang kalian tahu ya, kalau gue tuh akhir-akhir ini kan suka kerja gitu di cafe ya kan. Dan gue sudah sering membawa laptop reviewan tuh untuk gue coba di cafe, karena itu tes paling tes paling reliable lah pokoknya. Karena kan di cafe kan kalau gue suka maging di depan tuh ya, dan matahari itu selalu menyinari layar gue, jadi backlit. Jadi gue tahu ini layar bagus apa enggak. Dan laptop ini salah satunya yang gue tes. Nah kali ini tuh ZenBook Duo ini yang kita tahu dari kata Duo sendiri, ini kan berarti layarnya tuh bakal ada dua ya, seperti kalian lihat nih ya. Nih di sini tuh layarnya ada layar bawah, ada layar atas. Dan di sini yang diperbaiki tentu seperti biasa Asus memperbaiki layar keduanya. Karena layar pertama kan kita banyak keluhan ya, dan banyak user juga mengeluhkan layar keduanya itu. Dan tentunya dia nggak akan ngasih teknologi yang sama lagi. Seperti biasa Asus kalau bikin laptop-laptop yang aneh begini, biasa tiap tahun ada improvement walaupun kecil tapi terasa gitu rasanya. Jadi di layar kedua ini sekarang udah bisa ngangkat ya. Udah bisa ngangkat 7 derajat. Ini sama kayak Zephyrus Duo yang pernah kita review. Waktu itu kan laptop mahal banget ya, seingat gue tuh yang si Sony pegang tuh 90 juta berapa gitu, yang Zephyrus Duo. Nah ini tuh mungkin versi layar ngangkat yang lebih murah ya, karena ini harganya cuman tadi gue cek tuh 22 juta, nggak cuman 22 juta. Tapi menurut gue dengan teknologi yang seperti ini dan spesifikasinya tuh nggak lu sangka-sangka tuh kenceng ya. Dan untuk pekerjaan gue yang sehari-hari tuh ya ngedit, Illustrator, Photoshop tuh bener-bener lancar banget. Dan kenapa bisa gue bilang begitu? Karena beberapa waktu lalu tuh gue menggunakan ZenBook Duo yang pertama. Dan gue mencoba throwback lagi apa aja masalahnya ya kan. Dan menurut gue tuh itu laptop nggak terlalu fungsional gitu layar keduanya. Kalau di outdoor, kalau di indoor lu kepake. Kalau di outdoor tuh agak susah untuk dipakai karena pertama, ini kan rata ya, jadi itu layarnya tuh nge-glare kemana-mana. Kalau kena matahari dikit, kena pantulan cahaya dikit tuh langsung gak kelihatan yang di layar keduanya ini. Dan kalau lu suka kerja di luar, itu udah kondisi terburuk yang lu dapatkan. Karena layar keduanya mendingan lu matiin daripada buang-buang baterai. Karena bener-bener gak kelihatan bro. Karena dia rata. Dan Asus menurut gue udah membayar semua utang kekurangan itu di laptop ini. Padahal cuma ngangkat 7 derajat gitu. Apa sih perbedaannya? Karena kalau diangkat 7 derajat doang ya, itu bener-bener ajaib gitu di kepala gue. Karena gue nggak menyangka akan sefungsional ini. Karena Zephyrus Duo tuh si Sony yang review, dan gue nggak megang sama sekali unitnya. Jadi gue nggak pernah ngerasain yang layarnya ngangkat itu tuh. Dan yang ini gue pakai dengan intens, dan memang kepake banget layar keduanya. Menurut gue Asus tuh akhirnya bisa memberikan visinya secara penuh gitu di laptop ini, dengan memberikan layar kedua yang akhirnya fungsional gitu. Layar yang dimiringkan ini juga menambah banyak benefit sih, kayak coolingnya tuh jauh lebih reliable. Karena yang di pertama itu atasnya ini panas nih, jadi lu nggak, kalau lu pegang tuh berasa gimana ya, kayak lu wanti-wanti aja gitu, karena ini udah mulai panas nih kalau lu pakai buat ngerender, buat Photoshop yang pakai banyak efek gitu, kayak bikin thumbnail segala macam kan banyak pakai efek foto gitu, dan itu lumayan bikin panas laptopnya. Dan di sini karena layarnya ngangkat dan nggak nyentuh sama bodi bawahnya, yang dimana di bawahnya itu ada prosesor sama GPU-nya, itu tuh benar-benar nggak kerasa panas. Anget ya, lu juga agak susah sih buat bedain anget ini tuh anget dari laptopnya atau dari layarnya sendiri. Dan dengan dimiringkannya ini, di bawahnya juga bisa ditambahkan subwoofer sama Asus. Jadi suaranya memang jadi lebih kencang gitu dari sebelumnya. Dan kalau di generasi pertamanya, yang bikin gue aneh itu sama laptopnya karena bawahnya touchscreen dan atasnya enggak, jadinya canggung. Jadi gue suka nyodok layar tuh tanpa alasan gitu, karena refleksnya di sini touchscreen di bawah, dan di atas harusnya touchscreen dong. Dan di sini tuh udah touchscreen dua-duanya, nggak kayak sebelumnya yang bikin rada canggung gitu bentuknya, karena atasnya tuh nggak touchscreen, bawahnya touchscreen. Dan ada SKU yang untuk touchscreen, tapi emang jauh lebih mahal. Dan kalau di sini hampir semua SKU-nya malah, semua SKU-nya tuh udah support touchscreen atas bawah. Dan menurut gue itu hal yang sangat penting ya. Oh ya, di sini juga udah ada fitur yang sangat membantu kalian dalam menggunakan laptop ini, yaitu Windows Hello, yang kebetulan di laptop ini tuh udah kenceng banget ya Windows Hello-nya. Jadi kalau pas kalian nyalain udah nggak perlu masukin password lagi, dan langsung masuk aja langsung ke desktop. Dan di sini juga Asus lagi mengadakan sebuah program, yaitu
Incredible Reward Program ya. Kalau kalian bisa beli laptop Asus dan ngisi reviewnya di websitenya Asus, nah kalian kalau dinilai reviewnya bagus, nah nanti dikasih voucher senilai 100.000, lumayan ya kan, udah beli laptop cashback 100.000 lagi gitu. Dan untuk spesifikasinya laptop ini tuh datang dengan Core i5 yang 11 Gen, yang lebih tepatnya tuh namanya 1135G7 yang akan sering gue sebutkan nanti di benchmark. Dengan RAM yang cuma 8GB LPDDR4X, tapi jalannya di 4200 MHz ya. Tentunya pasti bisa jalan lebih kenceng ya kalau LPDDR4X ya. Mungkin harus ada Lazy Talk sendiri kali ya buat masalah LPDDR4X ini, karena banyak yang ketipu sama speednya gitu. Karena cara kerja beda. Dan langsung ini discrete GPU-nya tuh udah pakai MX450 yang sebenarnya untuk gaming sih, gaming casual untuk kayak game Valorant, Dota gitu sih capable. Cuman kalau untuk game AAA emang rada ngap di MX450, dan gue lebih menyarankan penggunaan MX450-nya itu untuk hardware acceleration aja, kayak pakai kudanya. Kalau berrender atau segala macam nggak disarankan untuk main game AAA. Di SKU yang gue pegang kali ini sih udah dapet SSD internal sebanyak 512GB dan juga baterainya 70 Wh yang kalau gue tes kemarin tuh bisa tahan 9-10 jam dengan nyetel video 4K, filenya MKV dan nyetelnya di MPCSC. Dan gue juga sempat ngetik-ngetik skrip, buka Illustrator, bikin postingan, buka Photoshop segala macam tuh pakai laptop ini, dan itu tahan 9-10 jam yang menurut gue sudah cukup baik untuk laptop yang punya 2 layar begini, karena kita tahu layar itu cukup boros terhadap baterai. Menurut gue performa dari laptop ini tuh udah pas banget untuk porsi mayoritas target market si Asus 7 ini, karena menurut gue dari desainnya udah sleek. Jadi untuk lo bawa kerja pun aman, walaupun layar keduanya akan membuat orang mematahkan leher ke arah laptop Anda gitu ya. Tapi yang jadi batu ganjalan cuma satu sih, karena lu stuck untuk ngedit video di 1080. Karena kalau di 4K kemarin gua coba, video 4K yang durasinya di atas 15 menit udah bye-bye, karena udah berat banget untuk RAM-nya. Karena kan cuma 8GB ya, balik lagi. Karena untuk lu ngedit video 4K dengan lancar, tanpa efek aneh-aneh, minimal 16GB untuk di Premiere Pro. Dan untuk maksain untuk tetap bisa ngedit 4K, setidaknya lo harus pakai DaVinci Resolve, karena tipe dia ngeload datanya berbeda, jadi 8GB itu masih bisa diakalin lah kalau lo pakai DaVinci Resolve. Tapi tenang aja, si Asus tuh tetap punya SKU yang versi 16GB bahkan sampai 32GB. Tapi kalau untuk yang 16GB dan 32GB tadi kalau gue cek itu, prosesor udah pakai i7 yang 1165G7. Dan memang harganya agak melompat dikit ya. Tapi kalau lo mau upgrade sendiri, gue belum cek, gue nggak berani buka karena laptop yang punya 2 layar gini, nggak usah laptop 2 layar begini. G-Virus aja udah cukup. G-Virus yang pertama itu sudah cukup bikin gue emosi gitu untuk bukanya. Karena lumayan ribet, karena lu harus nyopot banyak hal. Dan feeling gue, RAM-nya sih emang di bawah belakang. Tapi lo harus buka dari atas. Jadi gue nggak berani buka, karena bakal, ya kalau ngerusak sih, ya gue nggak tahu lah ya kalau udah sampai rusak. Dan kalau ngomongin port sendiri, laptop ini sudah sangat lengkap tentunya portnya ya. Karena di samping sudah ada USB Type-A, walaupun cuma satu, dan ada USB combo jack, dan juga, kok USB combo jack doang dong. Pasti salah ngomong kan itu. Dan sebelahnya ada micro SD card. Dan kalau untuk sisi sebelah kirinya, kalian bisa lihat nih ya, di sini ada HDMI. Yang menurut gua sudah sangat baik, karena kan ini laptop tuh buat orang kerja ya. Jadi lu butuh untuk nyolok ke proyektor, mau nyolok ke TV gitu kan, buat presentasi. Dan ini sudah mengakomodir semua, dan ada 2 USB Thunderbolt dan juga USB 4 Type-C harusnya. Thunderbolt tuh udah USB 4 Type-C harusnya. Iya. Dan ini akan menjadi dongle sifikasi dari laptop Anda, karena ini ada 2, satu buat ngecharge, satu terserah buat apa, dan dua-duanya Thunderbolt. Jadi bebas mau ngapain, karena ini lu mau pasang GPU eksternal buat main game di sini juga bisa kalau lu mau, tapi gua nggak tahu kenapa lu masang GPU ekstra di sini ya. Tapi kalau lu lihat dari sini ya, ini tuh sebenarnya laptop tipis. Cuman kalau dibuka jadi tebel karena layarnya ngangkat. Tapi tenang aja, ini laptop tipis, gue udah coba. Gue bawa di tas gue yang kecil, tas PS itu. Ini udah masuk, muat, udah ketutup rapet, pas. Dan tidak ketemu sama barang lain karena emang ini compact banget. So langsung masuk aja ke benchmark. Oke, yang pertama kita mulai dari Cinebench R20. Di sini kita bisa lihat i5 1135G7 atau akan gue sebut i5 untuk kedepannya dapat menempati posisi ketiga di chart ini dan bahkan memiliki skor yang lebih tinggi dari Ryzen 7 4700U dalam urusan single thread-nya.
Lanjut ke Cinebench R23, di sini kita bisa lihat ZenBook Duo ini memiliki skor single thread yang lebih rendah dari i7 1165G7. Namun dari segi multicore justru berbeda cukup jauh dari si kakaknya si i7. Tidak cukup aneh memang, namun skor ini emang yang muncul ketika gua tes dan dibutuhkan pengetesan lebih lanjut agar tahu penyebab dari skor ini itu apa gitu. Next, Geekbench. Di sini bisa dilihat dengan jelas performa single core dari i5 1135G7 yang memang cukup mengejutkan, namun tampaknya harus kalah dengan jumlah core yang hanya 4 saja dari pesaingnya, yaitu Ryzen 7 ya. Sampai di sini harus gue akui cooling dari laptop ini sangat baik menurut gue, karena setelah menjalankan benchmark sepanjang ini, laptop ini masih terbilang hangat dan tidak terasa panas. Lanjut ke Indigo, lagi-lagi i5 1135G7 ini memberikan sebuah performa yang cukup mengejutkan di ZenBook Duo ini. Bisa kita lihat i5 ini mengalahkan Ryzen 7 4700U walaupun hanya selisih 40 poin di skema bedroom dan kalah 20 poin di skema supercar. Dan menurut gue ini adalah pengetesan paling sengit karena bedanya tipis banget. Terakhir di V-Ray kali ini kita bisa melihat hal yang sama terjadi di i5 di mana ia mengalahkan Ryzen 7 4700U. Di sini pun i5 menang dengan perbedaan cukup signifikan, yaitu sekitar 400k samples. Kesimpulan dari gue untuk ZenBook UX482E ini, menurut gue dengan harga 22 juta ini sih udah memberikan pengalaman yang lengkap banget ya untuk seri ZenBook Duo kali ini. Dari visi yang diantarkan oleh Asus tuh ke produk ini tuh bener-bener to the fullest aja gitu, karena yang diekspektasikan Asus itu ya begini gitu, cara lo menggunakan layar keduanya dan akhirnya bisa dirasakan. Dan menurut gue di versi yang ini, ZenBook Duo yang ini, menurut gue layar kedua itu sudah sah untuk disebut fitur, bukan lagi gimmick menurut gue. Layar kedua yang dimiringkan ini juga ya seperti kalian tahu ya, ini tadi udah gue sebut keuntungannya tuh banyak banget ya. Bisa dilihat dari pembukaan udaranya untuk masuk segala macam, dan ada subwoofer tambahan, dan menurut gue fitur-fitur ini tuh udah sangat mengakomodir target market yang diincar sama si Asus juga menurut gue. Namun hanya satu hal yang cukup gue bingungkan di sini, yaitu jumlah RAM-nya ya, dimana SKU terbawahnya tuh 8GB. Dan menurut gue cukup menghambat segala pekerjaan yang harus gue lakukan karena cuma 8GB. Karena biasa gue buka Premiere, Illustrator sama Photoshop barengan di PC gue, dan di sini gue harus buka satu-satu. Dan itu ribet. So, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow kita di @lazymonday. Dan jangan lupa untuk follow Instagram pribadi gue di @wi_nko. Dan gue ngetik script ini di PC gue udah pakai macOS, jadi itu konten macOS selanjutnya ya, konten gue. PC-nya sih udah dibuild sama Sony, tinggal gue masukin macOS-nya aja. So, ditunggu aja konten macOS-nya, dan juga kalau lu mau cek lebih lengkapnya untuk laptop ini, linknya ada di bawah. Kalau linknya nggak ada, salahin David. So, segitu aja. Bye-bye guys.